Sebuah tragedi pembunuhan yang teramat keji dan di luar batas kemanusiaan berhasil diungkap oleh jajaran Satreskrim Polres Muara Enim, Sumatera Selatan. Kasus ini bermula dari kepanikan seorang suami yang mendapati istrinya yang berinisial APS, berusia 23 tahun, tak kunjung pulang ke rumah selama lebih dari 3 hari. Karena diselimuti rasa cemas yang mendalam, sang suami akhirnya memutuskan untuk membuat laporan resmi orang hilang ke Polres Lahat dengan harapan sang istri dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat. Namun, pencarian tersebut berakhir dengan kenyataan yang sangat memilukan. Korban APS justru ditemukan sudah tidak bernyawa dengan kondisi tubuh yang sangat mengenaskan oleh warga yang awalnya hanya berniat nongkrong di pagar beton pematas jalan baru, kawasan pinggiran Sungai Enim, tepatnya di bawah jembatan Enim 3, Desa Karangraja, pada Rabu sore, 27 Mei 2026 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Jasad korban ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di tepi aliran sungai. Kasat Reskrim Polres Muara Enim, AKP M. Andrian, menyebutkan bahwa setelah menerima laporan penemuan mayat, tim gabungan langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan mendalam. Hasilnya mengejutkan, laporan orang hilang yang dibuat oleh sang suami ternyata merujuk kuat pada identitas mayat wanita yang ditemukan di Sungai Enim tersebut. Dari titik terang itulah, polisi mulai mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti hingga akhirnya berhasil meringkus pelaku utama berinisial MEP yang berusia 33 tahun. Berdasarkan hasil rilis pers yang dipimpin langsung oleh Kapolres Muara Enim, AKBP Hendry Syaputra, pada Jumat 29 Mei 2026, terungkap fakta mencengangkan. Korban ternyata diam-diam pergi untuk melakukan check-in di sebuah hotel setempat bersama pelaku MEP, yang tidak lain adalah mantan pacarnya sendiri. Hubungan asmara terlarang antara korban dan pelaku ini rupanya sudah terjalin secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 1 tahun, meskipun korban saat itu sudah resmi menikah dengan pria lain. Petaka berdarah ini bermula ketika keduanya sepakat untuk saling janjian dan bertemu di sebuah hotel di wilayah Muara Enim pada 24 Mei 2026. Korban yang tiba lebih dulu langsung memesan kamar lantaran pelaku datang terlambat. Sekitar pukul 04.30 WIB subuh, pelaku MEP akhirnya tiba di kamar hotel tersebut. Selama berada di dalam kamar, pasangan selingkuh ini bahkan sempat melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 4 kali dari pagi hingga sore hari. Namun, suasana romantis itu mendadak berubah menjadi petaka menjelang sore hari ketika terjadi percecokan hebat di antara keduanya. Korban APS tiba-tiba meminta dibelikan sebuah telepon genggam baru jenis iPhone kepada pelaku. Mendengar permintaan tersebut, pelaku menolak dengan alasan sedang tidak memiliki uang, sekaligus mengingatkan korban agar sadar diri karena ia masih berstatus sebagai istri sah orang lain. Kesal permintaannya ditolak, korban diduga melontarkan kata-kata kasar yang sangat menyakitkan hati pelaku. Idap amarah yang memuncak, pelaku MEP langsung gelap mata. Ia menindih tubuh korban di atas kasur agar tidak bisa berteriak, lalu tangan kirinya mencekik leher korban sementara tangan kanannya membekap mulut korban dengan kuat. Aksi keji itu dilakukan pelaku selama kurang lebih 10 menit hingga korban akhirnya tewas kehabisan oksigen di tempat kejadian. Usai memastikan korban tewas, pelaku sempat kabur ke rumahnya karena panik. Keesokan harinya, pada 25 Mei 2026 sekitar pukul 3 WIB subuh, pelaku kembali ke hotel untuk membuang jasad korban yang mulai mengeluarkan bau tidak sedap. Secara sadis, pelaku menekuk tubuh korban, membungkusnya dengan selimut hotel, lalu memasukkannya ke dalam sebuah ember kamar mandi berwarna merah berukuran besar. Jasad dalam ember itu kemudian diangkut menggunakan mobil Honda Brio milik pelaku menuju kawasan jembatan Enim 3. Setibanya di pinggir Sungai Enim, pelaku menumpuk jasad korban dengan kayu, menyiramnya dengan 1 botol Pertalite,
lalu membakarnya demi menghilangkan jejak. Setelah tubuh korban hangus, pelaku membuang sisa jasad tersebut ke bawah jembatan hingga jatuh ke sungai sebelum akhirnya melarikan diri. Kini, pelarian Matt telah berakhir di balik jeruji besi dan ia terancam hukuman penjara seumur hidup atas tindakan pembunuhan berencana yang teramat biadab tersebut.